Selamat pagi, selamat datang dan salam sejahtera kepada semua hadirin dalam lanjutan webinar series kami yang kami laksanakan dalam rangka sosialisasi implementasi BIM dari kami PT Glodon Technical Indonesia untuk mendukung program capacity building masyarakat jasa konstruksi. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada hadirin dengan antusiasmenya untuk mengikuti rangkaian webinar kami. Yang pertama dimulai pada 3 April kemarin mengenai solusi BIM teruntuk disiplin mechanical dan electrical yang menawarkan efisiensi dari segi desain, analisa, dan sampai perhitungan melalui solusi kami yang bernama MagiCAD. Yang dilanjuti dengan peluncuran produk terbaru kami, yaitu solusi Quantity Take-Off yang dilaksanakan pada 30 April kemarin, yang menjelaskan tentang cara percepatan dalam perhitungan quantity dan penambahan fitur teknis seperti pengoperasian dengan software berbasis 3D lainnya. Nah, pada hari ini, saya akan utarakan langsung mengenai lanjutan pengimplementasian BIM bagi perusahaan berskala kecil dan juga menengah, yang acara ini akan kami mulai dengan pengenalan diri saya sendiri. Nama saya Oki Muzaki, selaku Account Manager dan juga konsultan solusi pengembangan BIM bagi Anda. Dan juga perusahaan kami, Glodon Indonesia, yang merupakan salah satu penggalang digitalisasi konstruksi di Indonesia. Hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan penerapan BIM bagi Anda, para stakeholder di dunia konstruksi, dengan tema The Inevitable Digital Future, BIM Implementation of Small Medium Enterprises in Indonesia, yang mana kita akan melakukan pembahasan mengenai bagaimana BIM akan dapat diimplementasikan khususnya untuk BUJK kecil dan juga menengah. Di sini kita juga akan berinteraksi langsung dengan beberapa pihak, termasuk dari sisi pemerintah, yaitu dari Kementerian PUPR, dilanjutkan dengan contoh kasus, baik dari pelaksana dan juga perencana, termasuk sedikit video tentang pengalaman rekan-rekan kami dalam melakukan transformasi digital di kantornya. Selain itu juga, kita akan ada pemaparan atas sesi kolaborasi Glodon Indonesia dengan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, terkait dengan capacity building, yaitu sebuah kegiatan berkelanjutan yang kami laksanakan sejak April kemarin, mencakup webinar dan juga online training. Nah, Bapak Ibu, harap tetap menonton sampai akhir, karena di sesi akhir juga kita akan ada kesempatan menarik bagi Bapak Ibu yang penasaran dengan implementasi BIM, termasuk hadiah menarik seperti pengalaman penggunaan langsung berupa free software trial kami, dan atau free training yang akan kami berikan kepada Anda yang beruntung. Dalam rangkaian paparan ini, saya akan berikan sedikit informasi tentang materi hari ini yang akan dibagi menjadi 4 bagian, dimulai dari sesi pertama, yaitu materi dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, bertemakan kebijakan penerapan teknologi Building Information Modeling, dan tanpa panjang lebar lagi rekan-rekan, mari sekarang kita sambut Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, MT, selaku Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk Ibu Insinyur Diana, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Kusumastuti, Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Glodon yang telah mengundang kami ya untuk menyampaikan kebijakan mengenai implementasi dari Building Information Modeling atau BIM. Ya. Kenapa pentingnya BIM ini, Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa mungkin ya dari paparan kami, bahwa permasalahan-permasalahan konstruksi di bidang bangunan gedung khususnya ini banyak sekali yang kita hadapi. Mungkin yang pertama adalah masa pembangunannya yang terlalu ketat, karena kita sudah diberikan waktu, apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang mendesak ya, waktunya harus ketat ya, jadwal waktunya, kemudian penjadwalan program yang akhirnya terkait dengan ketatnya tadi tidak memadai ya, tidak bisa dilaksanakan oleh penyedia jasa. Masalah waktunya, masalah jadwal, tempatnya, lokasinya, dan sebagainya. Kemudian ternyata juga kadang-kadang permasalahan ini muncul dari konsultan perencana yang tidak menyampaikan gambar perencanaannya tadi yang aplikatif. Sehingga di dalam pelaksanaannya
di lapangan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Dan terkait juga misalnya owner kadang-kadang di tengah-tengah ya di lapangan juga ada permohonan adanya perubahan-perubahan ya, dan perubahan-perubahan ini tidak sedikit, kadang-kadang menjadi lebih banyak ya. Dan ini yang kadang-kadang yang akan membuat kendala ya, tidak terkendalinya permintaan-permintaan dari owner. Hal ini juga kadang-kadang karena biaya estimasi dari pembangunan ini juga tidak akurat. Karena RAP-nya juga mungkin kurang dicek atau tidak sesuai, ternyata ada perubahan-perubahan, dan di sini kemungkinan juga banyak terjadi terkait dengan lemahnya koordinasi antara penyedia jasa dan juga pemilik pekerjaan. Ini sering terjadi, ya, karena si pemilik pekerjaan tidak memahami, ya, walaupun nanti ada MK yang harus menjelaskan, ya, penyedia jasa ini yang mungkin koordinasinya yang kurang pas. Kemudian juga pengawasannya yang sangat lemah. Dan hal ini sangat sering sekali terjadi. Dan di sini kami menemukan juga bahwa metode konstruksinya yang tidak sesuai. Ya. Volume pekerjaan antara RAP dengan gambar teknis juga tidak sesuai, ya, sehingga akuratnya juga kurang. Gambarnya juga mungkin ini kekurangan, perlu ditambah sini, sana, sini. Sehingga menimbulkan clash antara pekerjaan arsitektur dan struktur. Bahkan justru MEP-nya juga pada saat ditemukannya itu pada saat konstruksi. Ya. Nah, permasalahan-permasalahan ini itu menimbulkan dampak. Terutama adalah jadwalnya yang akhirnya molor, pekerjaannya terlambat, ya, tidak sesuai. Ya. Sehingga ada konsekuensi-konsekuensi ya, terkait hal ini. Dan karena ada penambahan-penambahan tidak disadari, biayanya akhirnya nambah, ya, dan juga tidak juga mungkin didapati akhirnya malah terjadi kegagalan konstruksi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal ini ternyata menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. Next, mungkin dari paparan saya, konsekuensi ini adalah terkait dengan masalah pendanaannya. Di Amerika Serikat contohnya, ya, 177,5 USD miliar itu biaya untuk memperbaiki kesalahan tadi. Ya, ini kita juga harus mencari data proyek, ya, mengurangi konflik misalnya. Dan di sini juga ternyata 31 USD miliar itu dibelanjakan untuk pekerjaan rework. Ya, karena di sini ada kesalahan-kesalahan komunikasi dan data yang tidak akurat pada lokasi pekerjaan. Nah, ini istilahnya waste-nya banyak sekali. Di Indonesia pun juga terjadi seperti itu. Biaya rework itu mencapai 30%. Ya, mungkin tidak hanya di bangunan pemerintah, bangunan swasta pun juga terjadi seperti ini. Ya, dan ini tidak termasuk juga pengujian dan pengukuran yang mencapai juga 50% dari nilai kontraknya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, betapa banyaknya hal ini kerugian-kerugian yang didapatkan. Nah, kita perlu apa sih sebenarnya dengan seperti ini? Cara mengatasinya seperti apa? Next, bahwa di sini kita perlu adanya akurasi, ya, akurasi terkait dengan gambarnya, RAP-nya, penjadwalannya, sehingga presisinya itu tepat dari apa yang harusnya kita lakukan, baik dari perencanaannya, pelaksanaannya, ya, dan sehingga waktu itu kecepatannya sesuai dengan apa yang kita targetkan, ya, tidak terjadi crash sebagainya, ya. Nah, ini semuanya tentunya kita butuhkan adalah kolaborasi dari semua tim, ya, kolaborasi dari semua tim. Nah, di sini adalah teknologi BIM tadi, ya, yang mampu memangkas waktu supaya kecepatannya terjaga, kesalahan-kesalahannya juga bisa dikurangi, dan biaya-biayanya pun juga kita bisa atur, ya, dengan sangat baik. Hal ini kita harapkan bisa terjadi. Next, sebenarnya kalau kita ketahui BIM itu apa sih? Ya. Nah, BIM tadi saya sebutkan adalah salah satu solusi. Ya. Tujuannya ya, di sini tentunya produktivitas kita
efisiensi proses dalam konstruksi juga tentunya akan meningkat. Ya. Kolaborasi antar stakeholder dan konstruksi tentunya bisa terjalin karena komunikasi kita bisa terlihat di dalam BIM ini. Ya, kita bisa share posisinya seperti apa, kondisinya bagaimana, kita bisa pantau. Ya. Dan regulator di sini aktif memberikan approval, memonitor dan mensupervisi dari progres konstruksi. Karena mungkin kita bisa dengan kemudahan ya gadget dan sebagainya, kita bisa pantau dimanapun, sewaktu-waktu kita bisa melihat. Ya. Dan hal ini tentunya akan berdampak juga kepada peningkatan dari mutu, pengendalian biaya, dan juga manajemen waktunya. Pada saat harus ditambah tenaga kerjanya, ada kelambatan, kita sebenarnya harus bisa. Nah, dengan BIM ini tentunya kita bisa melakukan peningkatan efisiensi, akurasi, ya, proses desain dan konstruksi juga lebih ramping dan lebih transparan, ya, kelihatan semuanya bisa terlihat. Kalau sudah fix semuanya dengan di BIM, kita bisa melihat, memantau, ya, memonitor, ya. Nah, akurasi dengan perhitungan-perhitungan tersebut kita bisa terinformasikan. Dan ini juga menghindari kesalahan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Sehingga hal ini tentunya tidak ada proses konsultasi-konsultasi lagi pada saat pelaksanaan, dan ini waktunya mungkin juga akan lebih terjaga. Bahkan mungkin bisa lebih cepat. Ya. Dan hal ini tentunya akan mempermudah proses dalam monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pembangunannya. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini manfaat-manfaat dari BIM. Mungkin bisa kita ketahui, BIM ini sudah kita mulai sejak kapan. Next dari paparan kami, ya, bahwa BIM ini sebenarnya instrumennya juga cukup banyak ya. Next, ya, kita bisa memahami bahwa next dari paparan kami, maju. Ya, misalnya ada hal-hal regulasinya. Regulasinya sebenarnya sudah didorong melalui Undang-Undang 17, ya, RPJP, kecepatan pembangunannya. Kemudian juga Undang-Undang 2 tahun 2007 terkait dengan jasa konstruksi. Regulasinya sudah jelas di sini. Dan di sini ada Perpres 2 tahun 2015, ya, dan arahan Menteri PUPR tentunya. Di sini sebagai terobosan untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Dan kondisi saat ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, permasalahan-permasalahannya juga sudah kami sampaikan. Ini terjadi banyak sekali kesenjangan, ya, kesenjangan pengetahuan tentang BIM yang mungkin belum semuanya memahami. Karena katanya banyak orang yang belum tahu bagaimana BIM itu. Softwarenya juga mahal, ya, dan proyek-proyek skala kecil nggak perlu deh, tidak mampu untuk menyediakan softwarenya BIM. Ya, padahal ini kan semacam alat ya, yang tentunya sekarang, dulu kalau kita main komputer ya, menggunakan alat komputer ya, dulu alatnya seperti itu. Tapi sekarang kan semakin perkembangan zaman semakin mudah ya, untuk kita mendapatkan aplikasi apapun kita bisa. Ya. Dan di sini juga belum ada koordinasi, ya, antara Kementerian Perindustrian mungkin dengan persiapan dari BIM library-nya. Nah, ini mungkin perlu masalah-masalah ini yang mungkin perlu kita coba gali, kita evaluasi. Dan ternyata BIM ini kalau kita lihat sangat penting sekali, ya, dan bahkan kalau di negara di luar Indonesia, Singapura, Malaysia dan sebagainya, ini sudah diterapkan. Ya, sudah diterapkan. Dan BIM ini juga mungkin sudah diterapkan secara voluntary oleh BUMN-BUMN. Nah, akhirnya BUMN-BUMN ini kita juga perlu bersaing ya, bersaing untuk bisa mendapatkan dengan BIM ini, karena ada banyak nilai keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Ya. Dan juga telah ada Institut BIM Indonesia yang mungkin menjadi partner kerjasama dalam penerapan BIM ini. Ini juga akan membantu sebenarnya dalam penerapan implementasi konstruksi yang ada di Indonesia. Dan pengembang BIM ini, ya, softwarenya itu ternyata juga mulai memperkenalkan produk-produknya, ya, dengan harga khusus. Ini secara
rutin menyelenggarakan konferensi BIM ya seperti Golden seperti ini, memperkenalkan dengan BIM ini ya. Nah, ini semuanya tentunya bisa kita rangkum dalam rangka bagaimana nanti kebijakan strateginya dalam mengimplementasikan dari Building Information Modeling ini dalam pembangunan infrastruktur. Nanti dari aspek baik dari aspek legalnya, platform digitalnya, kemudian juga standarisasinya komponen ya, dan kebijakan-kebijakan harga softwarenya. Nah, ini mudah-mudahan akan semakin berkembang ya, dan mudah-mudahan ini mulai dari yang kecil, menengah sampai yang besar ini bisa diterapkan karena ini banyak sekali manfaat-manfaatnya gitu. Dan kita harapkan dengan implementasi BIM ini pada setiap pembangunan infrastruktur yang ada di PUPR ya, mungkin tidak hanya di PUPR saja, kami mengharap dari semuanya sih sudah bisa menerapkan BIM ini dan kita bisa mengurangi ya rework dan juga mungkin sampah pada setiap proyek ya, sehingga boleh dibilang akan lebih efektif, lebih efisien ya, dan juga akan meningkatkan kompetitif ya, yang penting kompetitif dari industri konstruksi nasional. Ini yang sangat penting ini, yang kita lihatkan. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam kebijakan dan regulasi next mungkin kita bisa lihat bahwa ternyata kita memang sudah menyiapkan regulasinya ya, dari produk untuk persetujuan berbasis IT-nya pada proses konstruksi bidding ya, kemudian juga penyerahan perizinan dan lain-lain mungkin ya secara online ya, mulai dari lelang online, kemudian juga kita melihat ini juga secara online, bahkan kita seminar pun dengan webinar online juga ya, walaupun mulai dari tergagap-gagap ya seperti saya ya, tapi dalam perkembangannya kita dituntut untuk itu ya, dituntut untuk itu dan kita harus bisa jangan terus mundur tapi harus maju terus ya. Dan kita tentunya harus menyiapkan platformnya, digitalnya, sehingga bisa diakses oleh semua kontraktor, bahkan perencana dan juga pemilik pekerjaan, sehingga semuanya harus bisa memahami dengan aplikasi yang baru ini. Ya. Dan baik kapasitasnya, keamanannya, itu juga harus diperhatikan. Ya. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa kita juga perlu ada standarisasi, ya standarisasi terkait dengan komponen konstruksi, ya ada semacam library kontennya, ya dengan melibatkan Kementerian Perindustrian ini sangat penting sehingga kita memang harus terintegrasi satu sama lainnya sehingga kita bisa mewujudkan kebijakan dan regulasi ini untuk implementasi ya peningkatan dari pelaksanaan konstruksi yang ada di Indonesia ini. Dan saya rasa kalau pembelian software BIM ini juga tidak termasuk dalam pengeluaran pemerintah ya, karena ini juga tuntutan, sehingga mau nggak mau siapapun nanti harus menggunakan BIM ini, karena kita melihat keuntungan-keuntungannya, ya manfaat-manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya dari roadmap penerapan BIM ini, next mungkin para stakeholder ya, kita mulai dari 2017 ya kita mengadopsi ya, stakeholder konstruksi mulai mengadopsi dari BIM mulai dari 2017 ya. Kemudian kita juga menyusun standar ya, BIM secara nasional, ada SNI-nya. Kemudian ada standar kurikulumnya. Ini kami bersama-sama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ya. Ini juga ada bagaimana standar kurikulumnya dan kompetensinya dari BIM untuk universitas ya dan profesi. Kemarin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga sudah bersama-sama dengan beberapa universitas, kami juga diajak juga untuk keliling menyampaikan terkait dengan penerapan BIM ini. Jadi sekarang kalau dibilang orang kurang memahami BIM, mulai dari mahasiswa sudah diterapkan hal ini. Ya, mulai diterapkan. Sehingga pengenalan-pengenalan tidak sedikit orang yang memahami terkait dengan BIM ini. Ya. Kemudian digitalisasi, ya ini perizinan juga monitoring, supervisi dan teknologi digital itu sudah mulai ini dan dimulainya pasar digital untuk sektor konstruksi itu untuk penguatan database kita
Ini banyak sekali hal manfaatnya dari kita itu banyak. Apalagi kalau kita nanti melaksanakan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan kita nanti akan diaudit. Ya, dengan adanya penyimpanan arsip dengan digital ini juga suatu hal yang nilai tambah ya daripada nanti sampai sekarang nyari blueprint-nya aja kadang-kadang nggak tahu di mana adanya. Nah, ini dengan adanya ini digitalisasi nyimpennya juga mudah, nggak sulit ya. Dan ini juga tentunya kita butuh kolaborasi-kolaborasi ya, standar dan kolaborasi industri konstruksi. Sehingga nanti implementasinya virtual design dan lean construction ini juga akan lebih mudah. Ini kami mohon juga nanti implementasi BIM ini sebenarnya kan berkembang ya. Dari dulu kita kenal 3D, fungsinya seperti apa, dan sekarang sudah 7D, bahkan 8D ya, kalau perkembangannya. Terakhir kami pakai untuk yang Manahan itu udah 7D. Ya, Stadion Manahan yang ada di Solo itu sudah 7D. Nah, harus terintegrasi, nanti kita harapkan nanti di tahun 2024, implementasinya Cloud Construction Management ini sudah bisa terlaksana. Dan ini terintegrasi di dalam sistem proses konstruksi perizinan. Ya, ini mohon kita nanti tidak berhenti di sini, karena teknologi kita juga semakin canggih, ya. Dan ini harus kita ikutin, kalau kita nggak ngikutin, ya mungkin kita akan ketinggalan zaman. Dan kalau kita sudah mengetahui manfaatnya, ini akan lebih baik lagi. Kita akan terdorong untuk menggunakan tersebut. Bapak Ibu sekalian, next. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ini juga disebutkan di dalam Pasal 5 Ayat 5, bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar material dan juga peralatan konstruksi serta inovasi teknologinya di dalam bidang konstruksi. Nah, di sini adalah inovasi teknologi. Karena kalau kita biasa-biasa aja udah jalan ini, ya kita tidak mengembangkan teknologi. Sebenarnya teknologi sekarang ini kan semakin canggih, kita harus manfaatkan. Dan kita diizinkan. Dan aplikasinya seperti apa, nah ini harus dipahami oleh semuanya. Nah, ini bisa dilaksanakan. Kita sudah mulai bersama-sama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Bina Penataan Bangunan, mendorong ini untuk bisa dilaksanakan. Nah, next, kami ini Bina Konstruksi, kemudian di dalam Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, ini pun kami sebutkan bahwa penggunaan Building Information Modeling BIM ini wajib diterapkan. Wajibnya untuk bangunan gedung negara yang tidak sederhana. Tidak sederhana tersebut, misalnya lebih dari 2 lantai, dan kemudian luasannya adalah lebih dari 2000 meter persegi. Sehingga hal ini harus diterapkan mau nggak mau. Semua kementerian lembaga yang meminta analisa bangunan gedung, ya, kebutuhan biaya bangunan gedung, kami selalu menganjurkan harus menggunakan BIM ini, terutama untuk bangunan-bangunan yang di atas 2000, mulai dari perencanaan sampai nanti dengan pelaksanaannya. Jadi perencanaannya sudah mulai BIM, apalagi nanti kontraktornya. Dan kalau ini design and build atau MYC, ya harusnya sudah tertuang di dalam analisa kami. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ketahui jumlah bangunan gedung negara dengan luas lebih dari 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai, sejak tahun 2008 sampai 2018, ini sudah banyak sekali, 435 bangunan. Bahkan saat ini, kita di dalam pembangunan-pembangunan itu ada pasar, rumah sakit, ya, kemudian bangunan universitas, itu luasannya melebihi dari 2000 meter persegi, sehingga mau nggak mau harus menggunakan BIM ini. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, next, kalau kita lihat dari dimensi BIM ini, ya, perkembangannya dari 1990 ya, tahun 1990 sampai 2020 ini banyak sekali ya perkembangannya. Ya kayak dulu kita mungkin ada Microsoft ya, WS1, WS2, ada Microsoft 1, 2, dan 3. Ini akan berkembang terus, ya, berkembang terus. Karena ini adalah tuntutan inovasi-inovasi teknologi yang harus kita lakukan, harus kita ketahui. Dulu 3D, sekarang sudah 7D, mungkin bahkan sudah 8D ya, sudah 8D. Nah, ini perkembangannya terus berkembang. Kalau kita tidak mengikuti ya kita akan ketinggalan ya, apalagi tenaga-tenaga muda yang ada sekarang ini
akan lebih mudah menggunakan peralatan ini, ya, teknologi ini, sehingga ini akan memudahkan kita untuk melakukan pelaksanaan dari level 0, level 1, 2D, 3D, ya, terkait dengan draftnya, modelnya, Bapak sekalian mungkin sudah tahu 4D, 5D, ya, 5 sampai 6D, ya, ini kan ada manfaat-manfaat yang harus kita ketahui, ini harus kita. Nah, Bapak sekalian, mungkin next dari penggunaan ini. Untuk bangunan gedung negara, tentunya di sini kita wajib terapkan, ya, bahwa keluaran dari perancangan di gambar arsitektur, gambar struktur, utilitas, gambar landscape ini ya harusnya ini dimensinya mungkin dengan menggunakan 3D, ya, 3D untuk model datanya, reinforcement dan struktur analisisnya dan class deteksinya, ya. Kalau 5D berarti sudah ditambahkan masalah rincian volumenya, pelaksanaan pekerjaannya, sampai RAB-nya. Karena 5D ini sudah berbicara quantity, extraction-nya, dan cost estimation-nya. Nah, ini menarik kalau menurut saya, karena perkembangan ini memang harus kita ikutin, ya, sehingga kita juga tidak ketinggalan zaman, kita bisa bersaing, dan konsultan, kontraktor, kalau dengan persyaratan ini, kalau dia memenuhi persyaratan, otomatis dia akan mempunyai nilai lebih karena dia ada potensi tambahan terkait hal ini. Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan BIM di Kementerian PUPR, khususnya di kegiatan-kegiatan ini juga sudah banyak dilaksanakan, ya. Next, misalnya pada bangunan gedung yang ada di Cipta Karya mulai dulu 2017, ya, kita sudah mulai membangun untuk persiapan Asian Games di stadion utama, kita sudah menggunakan BIM juga. Kemudian di Manahan yang saya bilang bahwa kita sudah memantau, dari sini kami bisa memantau seperti apa, dan nanti kita juga bisa menelusuri seperti apa, ya. Ini sudah menggunakan 7D. Kemudian di pembangunan pasar atas Bukit Tinggi, kami juga mendorong untuk menggunakan BIM juga. Kalau ini ada tambahannya, bahwa di atas 5.000 harusnya udah BGH, bangunan gedung hijau. Kita juga selain BIM, green building-nya juga harus kita pantau. Setiap ada perubahan, permintaan-permintaan dari pemerintah daerah yang tidak melaporkan kita, ya kita cut dari situ. Karena ini nanti secara BGH-nya nggak tercapai, secara ininya juga akan bermasalah, ini harus kita cut, akan lebih mudah kita mengendalikannya, ya. Kemudian saat ini mungkin di PON Papua kita menyiapkan pembangunan arena akuatik Papua, ini pun juga kami sudah menunggu, sehingga mengontrolnya kita juga akan lebih. Dan juga pembangunan Istora Bangkit Papua, ini pun dalam persiapan PON Papua kita juga sudah menggunakan dengan BIM juga. Bapak-Ibu sekalian, BIM model pada renovasi pengembangan next, ya. Misalnya di secara detailnya kalau kita lihat, ya, ini pada renovasi pengembangan Stadion Manahan Solo, ini kan tadinya sudah ada stadionnya. Kemudian kita akan menambahkan karena harus menutupi, ya, ditutup. Kalau dulu hanya 1/4 saja tutupnya, kemudian kita juga sudah akhirnya diminta untuk menutup semuanya, dan ini juga sudah diresmikan. Ini kita coba menggunakan 7D, ya, ini dengan Adikarya, ya, Adikarya juga bersama kita, dan dulu sering dipanggil, ya, menjelaskan terkait dengan manfaatnya apa sih dengan 7D ini, ya, bahwa kita melihat kira-kira perkembangan seperti apa, progresnya bagaimana, ada kekurangan apa, volumenya seperti apa, ini komplit, sehingga kita memonitornya juga enak, ya. Dari Jakarta pun kami bisa memonitor terkait hal ini, ya. Mungkin ada penambahan strukturnya di area selatan, barat, utara, dan timur, ya. Ini kita bisa mengetahui, ya, progresnya, kemudian secara akuisisinya dan sebagainya, ketika ada kesalahan dan sebagainya kita bisa memonitor. Ya, next mungkin di sini dari tribun misalnya kita nambah atap, ya, atapnya ini dengan menggunakan space frame. Ya, kemudian kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau kita tidak dengan menggunakan BIM, mungkin kontrolnya kita juga akan sulit untuk melaksanakan ini. Nah, kontrol ini sama-sama kita dengan Adikarya, dengan MK-nya, bahkan dengan PPK yang ada di kami, ya, Satkernya, ini kita bisa mengontrol dengan lebih baik. Existing-nya seperti apa, kemudian kita dengan progress remodeling DED-nya, nah,
kita bisa memantau pelaksanaannya, tiba-tiba sudah sampai di mana, progresnya sesuai atau tidak, dan akhirnya progres ini juga positif semuanya, tidak pernah progresnya negatif, ya, tidak pernah progresnya negatif. Nah, ini dalam instalasi schedule BIM-nya, next mungkin kita juga melihat pengembangannya dengan 7D ini simulasinya, ini juga bahkan Pak Menteri juga sudah nyoba ya, waktu itu kira-kira saya jalan seperti ini, dengan menggunakan PCR-nya, kemudian kita melihat prosesnya seperti apa, ketinggalan di mana, ini pemantauannya akan lebih enak, ya, pemantauannya akan lebih enak. Ini adalah di Stadion Manahan Solo. Kemudian kita juga menggunakan juga di Pasar Atas Bukit Tinggi. Ini juga sudah selesai juga. Next, ini kami bersama Abi Peraya dan konsultannya adalah Penta. Ya, kami menerapkan harus dengan menggunakan BIM, tapi di sini berbeda. Ini hanya 5D aja, ya 5D aja. Ini selain BIM, kami juga menggunakan konsep green building. Ini penerapan BGH dan green building-nya, dan ini masuk Plasmadia, ya, karena nilainya 126 poin. Ini juga harus kita jaga, benar-benar harus kita jaga keakuratan terhadap ukuran-ukuran dari green building ini. Ini menarik, jadi ada dua-duanya. Kalau green building di atas 5.000 meter persegi, kalau BIM 2.000 meter persegi. Kalau ini dua-duanya kolaborasi akan lebih bagus lagi. Sehingga kita tetap harus menjaga bagaimana posisi dari pelaksanaan dari pembangunan ini. Nah, ini sama yang kita harapkan. Jadi kita next mungkin dari kalau BGH-nya masalah cahayanya, anginnya, sirkulasi angin, udaranya, dan di sini adalah efisiensi untuk penggunaan energinya. Nah, ini juga harus kita kontrol benar. Kalau ini kita kontrol kan harusnya kita tidak boleh berdiskusi lagi di tengah jalan. Kalau ini berdiskusi di tengah jalan, dia akan repot nanti dalam pelaksanaannya. Tapi kalau sudah dari perencanaannya sudah ada, kemudian di sininya tinggal dilaksanakan saja dan dipantau, ini akan lebih mudah kita dalam pelaksanaannya. Sehingga jadwal pun juga terkontrol. Ya, seperti selubung bangunannya yang menggunakan bangunan yang memiliki nilai akumulasi, ini ukurannya harus tepat kalau green building ini, ya, sehingga totalnya seperti apa. Nah, ini harus kita jaga terus. Kalau ini kita diskusi di tengah jalan, waktu kita nggak selesai untuk hal ini. Banyak diskusi di tengah-tengah. Ini contoh yang di Pasar Atas, kemudian yang arena akuatik Papua, ini pun juga sama. Ya. Next, mungkin ini juga menggunakan 5D, ya 5D. Ini berkisar pada model data terpadu yang melibatkan para pemangku, ya, antara arsitek, sipil, kemudian MEP, ya, pembangun dan produsen ini memiliki dan dapat mengekstrak dan menghasilkan pandangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita presentasikan dan kita selalu menyampaikan progresnya dengan menggunakan BIM ini. Ya, kita nggak bisa bohong karena memang pelaksanaannya seperti itu. Ya, ketika ini tepat, ketika ini kurang, ketika ini rendah, ini mungkin lebih enak kita mengontrolnya. Ya, ini sedang berjalan dan mudah-mudahan segera selesai, ya. Kemudian juga next ini kita juga ini next mungkin dengan scheduling mode ini mungkin tentunya akan lebih kembali lagi yang tadi. Scheduling ini tentunya digunakan untuk perencanaan lokasi konstruksi, dan ini mudah-mudahan akan memberikan nilai tambah, ya, kalau 5D, 4D tentunya nanti akan berkembang lagi. Namun ini semuanya tentunya adalah masalah teknologi, dan teknologi ini akan berkembang terus, ya, berkembang terus, sehingga kita harus mengikutinya terus-menerus, dan regulasi kita juga harus mengikutinya, sehingga antara regulasi kemudian pengembangan teknologi, dan juga masyarakat yang memahami ini, baik penyedia jasa, perencana, ini bisa saling terintegrasi bahwa teknologi kita, konstruksi kita akan terus berkembang untuk kecepatannya dan sebagainya, dan akan mempermudah untuk pelaksanaannya. Tuntutan kita semakin banyak untuk membangun. Mungkin itu yang dari saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi peserta webinar ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Terima kasih banyak untuk Ibu Diana atas info dan tanggapannya nih. Kita semua berharap bisa belajar dan juga menyadari kalau era digitalisasi itu memang sangat penting ya. Kita bisa lihat juga dari usaha pemerintah selaku pembuat kebijakan. Dan sekarang ini kita mungkin sudah banyak dengar dengan bagaimana perusahaan berkapital besar seperti BUMN karya dan juga swasta-swasta besar yang melakukan penerapan secara masif. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa perusahaan swasta atau bahkan yang baru tampil atau biasa disebut sebagai startup juga sudah mulai menggalakkan digitalisasi. Untuk gambaran idenya, mungkin kita bisa dengar langsung dari beberapa rekanan yang selalu aktif bahkan gencar dalam penerapan seperti perusahaan kontraktor umum PT Wijaya Kusuma Contractors dan juga konsultan PT Bita Enarkon yang diwakilkan dari Estimate Division Bapak Ferry Firdianto ST. Kepada Pak Ferry, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Oki untuk waktunya dan kesempatan kepada kami dari PT Wijaya Kusuma Contractors untuk membahas menuju masa depan digital. Next. Untuk kontennya sendiri ada 3 sesi, sekilas mengenai PT WKC, perkembangan BIM di tanah air, dan transformasi bersama Glodon. Sekilas mengenai WKC. Untuk PT WKC sendiri berdiri sejak 1971, kami telah berhubungan lebih dari 300 klien. Jenis bangunan yang dibangun antara lain rumah sakit, hotel, gedung perkantoran, rumah ibadah, office building, dan juga mall. Next. Untuk visi dan misi kami adalah menjadi perusahaan konstruksi yang mempunyai reputasi terbaik sehingga menjadi kebanggaan sebuah pihak terkait. Untuk misinya sendiri adalah menciptakan wadah kekeluargaan yang menghasilkan sumber daya manusia berintegritas, menghasilkan pekerjaan yang bermutu dengan memberikan pelayanan dan solusi yang terbaik, menjaga pertumbuhan perusahaan bersama klien kami yang mempunyai prinsip yang sejalan. Moto kami sendiri, building your future with trust, commitment, and reliability. Untuk sertifikasi ISO dan SMK 3L, kami telah menerima ISO 45001 tahun dengan versi tahun 2018. Next. Nah, ini adalah beberapa bangunan yang telah kami selesaikan, antara lain ada hotel, apartemen, rumah sakit, gedung kesenian, dan office building, dan juga waterboom. Next. Pada slide tampak adalah beberapa proyek kami yang sedang dalam masa konstruksi, antara lain ada Rasi Matupang, Mega City Apartment, dan Sayana Apartment. Next. Perkembangan BIM di tanah air. Di era yang serba digital saat ini, dari sisi konstruksi mau tidak mau harus mengikuti arus digitalisasi. Untuk perkembangan BIM tanah air sendiri kami nilai cukup baik. Dalam hal ini juga didukung oleh Kementerian PUPR yang mensupportnya dengan Permen nomor 22 tahun 2018 sebagai payung hukum penggunaan BIM. Untuk perkembangan BIM tanah air antara lain dengan adanya tender-tender yang mulai mewajibkan penggunaan BIM, untuk kebutuhan BIM sendiri makin terasa dalam keperluan untuk desain, pelaksanaan, dan juga setelah pelaksanaan. Pengguna BIM di tanah air juga bertambah dari tahun ke tahun, dan beberapa perusahaan mulai menerapkannya. Next. Untuk WKC sendiri pada saat ini masih dalam penjajakan dan mempelajari untuk mengaplikasikan BIM pada proyek-proyek kami yang sedang dilaksanakan.
secara untuk menerapkan BIM pada perusahaan konstruksi bukan hanya investasi program software saja, tapi juga membutuhkan SDM yang cukup mumpuni, dalam arti mempunyai skill yang baik dan bisa mengoperasikan BIM itu sendiri. Untuk pertimbangan investasi versus benefit dalam mengimplementasikan BIM, kami sedang mengevaluasinya untuk saat ini sehingga dapat mengambil langkah yang terbaik bagi perkembangan perusahaan kami. Next. Untuk transformasi bersama Glodon. WKC mulai mengadopsi Glodon pada bulan Agustus 2019. Kubikos sendiri adalah salah satu tools yang kami gunakan untuk menjalankan BIM. Kami menggunakan Kubikos program TAS dan TRB. Pertimbangan kami adalah supaya lebih efisien dalam perhitungan volume dan yang pastinya harus lebih cepat. Dalam pengarsipan juga lebih ringkas karena dalam bentuk digital. Karena selama ini sebelumnya kan kita dalam perhitungan manual juga menggunakan kertas dan juga gambar yang terpisah, dan walaupun beberapa perhitungan kita menggunakan dalam bentuk Microsoft Excel, untuk sistem perhitungan bisa dilakukan oleh estimate lain, dalam arti estimate lain dapat melanjutkannya apabila estimate yang satu tidak dapat hadir atau masuk, karena sistem perhitungan yang dioperasikan oleh Glodon ini mudah untuk dibaca untuk bagi orang yang akan melanjutkannya. Saat ini kami gunakan program TAS TRB untuk menghitung struktur dan arsitektur. Untuk pelatihan sendiri, kami berterima kasih dan beruntung mendapatkan pelatihan langsung dari trainer dan teknisi negara asal Glodon yang pernah datang ke kantor kami, dan juga tenaga-tenaga teknis yang mau direpotkan oleh pertanyaan-pertanyaan awam kami. Untuk servis lainnya seperti asisten online dan project guidance sangat membackup kami dalam proses perhitungan. Jika dalam proses perhitungan volume ada kesulitan dalam memasukkan data ke TAS atau TRB, asisten online-nya cukup respon dan meresponnya dengan cepat. Kami berterima kasih untuk itu. Next. Untuk kedepannya, saat ini kami dalam menggunakan program Glodon, pilot project kami adalah Sayana Apartemen. Kami menggunakannya dalam komparasi perhitungan saat tender dan juga menggunakan TAS dan TRB, dan hasilnya cukup mendekati. Dan dalam pelaksanaan kami dalam proyek ini menggunakan TAS TRB untuk oknum pekerjaan terhadap mandor dan subkontraktor, karena pembagian zonasi dan area yang akan dihitung lebih mudah dengan bentuk cukup dengan mengklik beberapa section saja bisa langsung keluar volumenya. Untuk progres pekerjaan, karena bangunannya ini dapat langsung dipecah menjadi zonasi area dan volumenya bisa langsung keluar sesuai batasan yang kita inginkan. Ini sangat membantu kami dalam progres pengajuan progres pekerjaan ke owner. Kami juga menggunakan program Kubikos ini untuk menghitung variation order. Untuk area yang berubah dapat dimodifikasi sesuai dengan perubahan dengan cepat dan langsung terekam untuk volumenya yang kita inginkan. Di lapangan juga memudahkan logistik kami jika membutuhkan volume material yang akan diorder atau dipesan. Sekian dari kami untuk penggunaan BIM di PT Wijaya Kusuma Kontraktor. Terima kasih untuk waktunya. Wah, terima kasih banyak untuk Pak Ferry atas sharingnya. Kita bisa lihat sendiri ya Pak, atas perhatian dan transformasinya juga arah pengembangan dari perusahaan Bapak itu WKC. Kalau boleh tanya sedikit Pak Ferry,
pada awalnya apa yang dilakukan Glodon yang membuat WKC ini yakin bahwa Kubikos adalah perangkat BIM yang tepat? Nah, pada awalnya kami coba untuk compare, Pak, antara perhitungan manual dengan perhitungan program dari Glodon, terutama TRB masalah pembesian, dan menurut kami hasilnya sudah cukup mendekati, dan itu yang lebih membuat kita lebih yakin untuk lebih dapat mengeksplor program dari Glodon ini. Yang kedua, itu mempercepat proses perhitungan yang pastinya, dan dalam Glodon ini untuk proses perhitungan volumenya menggabungkan antara gambar dan rumus perhitungan menjadi satu file, yang dalam arti memudahkan kami untuk mengecek perhitungan langsung dan langsung terdescribe menjadi gambar 3D. Itu yang sangat membantu juga untuk mengecek bentuknya jadi seperti apa. Juga dasar rumus dan standar detailnya dalam program ini dapat dimodifikasi, Pak. Jadi tidak kaku dan baku, sehingga dapat mengakomodir standar detail dari konsultan struktur terutama. Dalam hal ini kita bicarakan masalah program TRB untuk perhitungan pembesian. Dan untuk rumus dan formula yang ada di dalam program juga dapat kita cek, sehingga apakah rumus tersebut sesuai dengan standar kualitas dan sesuai standar struktur yang dibakukan dalam RKS dan gambarnya. Begitu, Pak, kira-kira. Oh gitu. Tapi kalau berikutnya, Pak, pada saat proses implementasi ini, Glodon kan memberikan paket project guidance juga ya di servisnya. Seberapa besar tuh, Pak, dampak dari pelayanan project guidance kami kepada implementasi 5D BIM di perusahaan Bapak di kantor, Pak? Oh, itu project guidance membackup kami sangat besar, Pak. Sangat membackup kami dan dapat mempercepat proses perhitungan, terutama dalam memasukkan rumus standar detail dari konsultan, terus untuk beberapa formula yang bisa dikombin jadi lebih cepat, dan juga kami dapat informasi langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu jika menggunakan program ini untuk perhitungan, dan juga untuk distribusi pembagian tugas. Jadi untuk membagikan tugas kami combine antara saran dari Glodon dan yang terbiasa kami lakukan, dan itu hasilnya cukup baik dan mempercepat kami dalam proses perhitungan. Oke. Pak, kira-kira. Terima kasih kalau gitu untuk Pak Ferry ya, Pak, atas sharing dan interaksinya sesi ini. Sukses terus, Pak. Sama-sama, Pak. Sekarang ini kita juga pengen lihat dari sisi lain juga ya, Pak ya. Mungkin nanti ke depannya kita lihat lagi kerjasamanya seperti apa, dan tentunya kita akan tetap berinisiatif dengan itikat baik kita ya, Pak. Sekarang kita lanjut untuk melihat dari sisi konsultan selaku perencana yang diwakilkan oleh Bapak Insinyur Rudi Yuswandi Suprapto, MM, selaku General Manager. Kepada Pak Rudi, dan untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Kita juga akan lihat sharing dari sisi konsultan atau perencana, yang di sini kita sudah ada dari PT Bita Enarkon yang diwakilkan oleh Bapak Insinyur Rudi Yuswandi Suprapto, MM, selaku General Manager. Kepada Pak Rudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Oki, terima kasih kepada Glodon Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Bita Enarkon Engineering untuk memberikan sharing dalam hal BIM implementation. Nama saya Rudi, mewakili QS Departemen di perusahaan yang pada saat ini berhalangan untuk bisa memberikan penjelasan ini. Di dalam penjelasan ini kami akan bagi menjadi 4 poin atau 4 butir. Ya, pertama kami akan memberikan sedikit informasi masalah company introduction daripada Bita. Yang kedua adalah mengapa BIM kita gunakan, dalam hal ini adalah produk daripada Glodon. Yang ketiga akan kita berikan sedikit penjelasan mengenai contoh penggunaan BIM di perusahaan kami. Dan keempat nanti akan kita lihat Glodon support selama ini kepada Bita. Next. Company introduction, next. Ya, Bita adalah sebuah konsultan nasional yang telah berdiri beroperasi sejak tahun 1980.
Sehingga pada saat ini kami sudah beroperasi kurang lebih sekitar 40 tahun lamanya, dan BITA didukung oleh dua anak perusahaan. BITA sendiri sebagai holding itu bekerja untuk memberikan jasa arsitektural dan engineering, procurement, dan construction management. Lalu ada anak perusahaan dengan nama PT BITA Semesta, itu lebih cenderung memberikan jasa pelayanan kepada environmental, planning, dan studies. Sedangkan PT Bangko Karsa Mandiri, dia memberikan jasa kepada arsitektural, interior, dan landscape. Baru saja hampir 2 tahun ini kami membentuk suatu konsorsium baru dengan nama PT Oriental Consultant Indonesia, yaitu perusahaan BITA. Dalam hal ini diwakili oleh PT Bangko Karsa Mandiri atau BKM, bekerjasama dengan perusahaan Oriental Consultant dari Jepang. Ini lebih cenderung untuk memberikan consultant engineering, joint venture, minority ownership. BITA sendiri didukung oleh kurang lebih 300 pegawai saat ini, dengan kurang lebih 120 karyawan lain yang bisa kami hire. Jadi sudah ada suatu kesepakatan dengan sekitar 120 tenaga lain di luar 300 yang merupakan permanent employee. Di lain itu kami mempunyai 12 multiple non-exclusive non-strategy alliance seperti dengan ICOM, dengan Jacob, dan sebagainya. Next. Nah, di dalam operasionalnya, BITA sendiri berpusat di Bandung, ya, di Bandung. Sedangkan kami mempunyai 3 cabang sebenarnya. 1 cabang di Jakarta operational, lalu cabang di Yogyakarta juga in operational, dan 1 di Balikpapan pada saat ini temporary close. Nah, di dalam pelaksanaan jasa yang diberikan kepada BITA selama ini, kami cenderung untuk memberikan jasa di Indonesia, lalu juga ada di Afrika, Central Asia, dan di South Pacific, di Papua New Guinea sampai dengan Australia. Next. BITA Inarcon Engineering secara scope project, kita memberikan jasa pelayanan kepada 1 adalah architectural, interior, dan landscape. Ini lebih cenderung dilakukan oleh Bangko. Lalu other building. 3 adalah master and spatial planning, 4 adalah industrial infrastructure, 5 adalah public infrastructure, dan 6 adalah mining, oil and gas. Itu adalah project scope yang selama ini dijalankan oleh BITA dalam operasionalnya. Ini ada 3 contoh yang kami berikan satu gambaran. Gambar atas merupakan master plan dari Club Med Hotel di Lombok. Gambar sebelah kiri adalah Indonesian International Expo and Convention di Bumi Serpong Damai, Jakarta. Lalu sebelah kanan ini adalah desain DED, Design Engineering Design, Detail Engineering Design untuk National Library di Timor Leste. Next. BITA Engineering secara lingkup bekerja, itu bekerja dengan beberapa major client. Ini bisa dilihat di dalam slide. Kita bekerja dengan Arut, kita bekerja dengan beberapa perusahaan karya Indonesia seperti PP, Utama Karya, dan juga Adikarya. Kita juga bekerja dengan Slumbersea, kita bekerja juga dengan ICOM, dan sebagainya. Ini adalah beberapa major client yang kita selama ini melakukan suatu jasa kerjasama. Next. Kedua adalah kenapa kita menggunakan BIM. Jadi pada prinsipnya kami ingin memecahkan suatu problem, khususnya yang berkaitan dengan divisi quantity surveyor di dalam salah satu divisi di BITA, yaitu untuk bisa mempercepat bagaimana proses perhitungan quantity calculation sampai dengan nanti menghasilkan suatu engineer estimate. Nah, kami ingin mencari suatu software yang bisa memberikan input advantage kepada perusahaan dari sisi efisiensi dan effectiveness. Lalu yang kedua juga mengurangi error ya dalam penggunaan tenaga manusia dan mengurangi juga jumlah penggunaan estimator dari sisi man hours. Lalu juga kita mencari suatu software yang bisa memberikan gambaran 3D
visualization. Dan dari pembelajaran kami dalam melakukan pencarian terhadap software, kami menemukan bahwa produk Glodon memberikan suatu advantage sebagai perusahaan kami. Next. Ya, jadi dari sisi penyebab kenapa kami menggunakan BIM, ternyata bahwa produk daripada Glodon ini memberikan atau memberikan software yang interface dan simple, lalu juga easy to learn. Yang kedua adalah sesuai dengan keinginan kita bahwa kita selama ini menggunakan secara manual, tetapi ini tidak boleh dirubah drastis waktu kita menggunakan program software. Nah, sehingga kita harus mencari kebiasaan dengan manual, itu tidak terlalu jauh di dalam penggunaan softwarenya sendiri. Lalu setelah kami coba menggunakan produk dari para Glodon ini, ternyata juga ini applicable untuk semua staff, mudah dimengerti dan juga dipahami oleh manajemen BITA secara keseluruhan. Next. Nah, kami akan memberikan suatu contoh penggunaan produk daripada Glodon ini di perusahaan kami. Jadi selama ini BITA menggunakan dua produk dari Glodon, yaitu untuk pertama adalah tipe TRB dan yang kedua adalah tipe TAS. TRB sendiri adalah digunakan untuk kita bisa take off quantity daripada rebar dari cari penulangan, sedangkan untuk yang TAS itu adalah kita ingin mendapatkan suatu bantuan dari software untuk bisa menghitung volumetrik daripada arsitektural dan sipil. Nah, dalam contoh ini kami mengangkat satu proyek kami, Hotel dan Office Mercure, yang posisinya ada di Bangkalan Bun East, Kalimantan. Total area daripada building adalah kurang lebih 26.200 square meter. Tipe daripada bangunan dipakai untuk building dan office. Jumlah daripada floor, lantai ada 7 lantai ke atas dan ada 4 basement. Nah, software yang kita gunakan untuk penggunaan ini adalah dari TRB dan dari TAS. Dari pengamatan kami secara internal, ternyata untuk bisa mengerjakan ini, itu hanya dibutuhkan kurang lebih 2-5 hari. Karena proyek ini cukup complicated, jadi menghasilkan kurang lebih 5 hari untuk bisa mengerjakan atau mengeluarkan suatu take off quantity daripada rebar dan arsitek serta sipil. Sedangkan untuk pekerjaan mechanical dan electrical, di dalam pelaksanaan desain daripada hotel dan office mercure ini kita masih menggunakan manual. Kita belum menggunakan TAM, produk dari Glodon, untuk bisa menghitung kuantiti daripada mechanical dan electrical. Karena sementara ini kami masih bisa menanganinya dengan secara manual. Nah, dengan menggunakan software TRB dan TAS untuk proyek hotel dan office mercure ini, kami hanya menggunakan satu estimator dengan waktu 2-5 hari bisa selesai. Next. Ini adalah satu contoh dari produk yang kami gunakan ya dengan BIM ini, dengan produk daripada Glodon untuk TRB, bahwa produk ini bisa menggambarkan sebelah kiri adalah 3 dimensi daripada bangunan, lalu gambar sebelah kanan bawah itu adalah kita menggunakan dengan TAS untuk bisa melihat atau menghitung volumetrik daripada pekerjaan arsitektural dan sipil. Sedangkan yang bagian atas, gambar atas kanan, itu adalah produk dengan menggunakan TRB, kita untuk bisa menghitung daripada quantity take off untuk pekerjaan rebar. Next. Ini adalah lanjutan dari penggunaan program Glodon di paket yang sama, yaitu untuk pekerjaan hotel dan office mercure ini. Sebelah kiri adalah 3 dimensi, jadi dengan sangat mudah kita memberikan atau input gambar ini dengan gambar DWG, bisa juga dengan gambar JPEG, juga dengan gambar PDF, sehingga kita bisa melihat bagaimana visualisasi perkiraan gedung yang kita sedang hitung volumetriknya.
Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan itu kita juga bisa turunkan bagaimana kalau kita bekerja dengan basement, itu juga bisa terlihat bagaimana posisi dimensionalnya dan juga bagaimana visualisasi dari 3 dimensi. Jadi sangat memberikan bantuan yang cukup kepada kami untuk mengeksplorasi daripada bangunan ini saat kita menghitung kuantiti daripada bangunan. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sisi penggunaan atau perbandingan. Kita menggunakan manual method calculation untuk rebar. Memang cukup jelimet atau cukup sulit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Ada suatu experience kami kurang lebih di bulan Oktober tahun lalu untuk paket kami di Balikpapan. Pada saat itu pihak kontraktor mengajukan suatu bill of quantity khususnya yang berkaitan dengan rebar yang sangat berbeda, ya sangat berbeda dengan perhitungan kami. Nah, pada saat itu di lapangan teman-teman kami itu menghitung secara manual, tapi di backup oleh kantor pusat dengan menggunakan TRB, dengan menggunakan program Glodon. Nah, sampai itu kontraktor dan klien kami undang di Bandung untuk kita mendemokan bagaimana menghitung kalkulasi daripada rebar. Nah, setelah kami tunjukkan perbedaan antara manual dan Glodon, ternyata dari sisi internali kami bahwa perhitungan secara manual dengan Glodon itu memberikan perhitungan yang hampir sama. Sedangkan perhitungan daripada kontraktor saat itu jauh sangat berbeda. Nah, setelah kami mencoba mengeksersis dan memberikan penjelasan kepada pihak kontraktor, akhirnya kontraktor dan klien bisa menerima calculation kita karena kita sudah buktikan bahwa manual system atau manual calculation dengan software menggunakan Glodon itu mirip perhitungannya. Next. Nah, ini adalah yang digunakan dengan sistem atau software dari produk Glodon untuk yang TRB. Sebelah kiri adalah satu summary rebar yang bisa terhitung atau tereksplorasi dari penggunaan TRB. Lalu yang sebelah kanan yang itu juga menjadi advantage dari kami bahwa TRB ini bisa menggambarkan bar bending, ya. Jadi bar bending di sebelah kanan yang paling bawah itu bisa terlihat bar bending daripada posisi perhitungan. Jadi ini sangat membantu di dalam perhitungan khususnya yang berkaitan dengan rebar set atau reinforcement. Next. Ya, di dalam staging untuk perhitungan cost calculation, biasa secara umum kami membagi menjadi 4 stages. Yang pertama adalah dari sisi konsep desain, yang kedua adalah preliminary design, yang ketiga adalah development design, dan keempat adalah DED. Umumnya pada saat konsep desain kami hanya menggunakan secara manual karena itu kita hanya membutuhkan suatu rough estimation. Tapi begitu kita sudah masuk kepada ranah staging di preliminary sampai dengan DED, itu kami sudah menggunakan program. Ya, sudah menggunakan program, dan ini kami menggunakan program dari TAS dan TRB untuk bisa meng-take off quantity daripada arsitek sipil lalu rebar. Sedangkan seperti yang kami sampaikan di depan bahwa kami untuk menghitung take off quantity untuk mechanical dan electrical itu masih menggunakan dengan manual karena menurut quantity atau personal kami di quantity division itu masih bisa saat ini masih bisa mumpuni. Walau alam pada saatnya nanti kalau memang dibutuhkan kita akan lari kepada produk yang TAN. Nah, dari pekerjaan engineer estimate setelah kita sampai ke lokasi atau staging di DED, kami akan membuat suatu tender dokumen yang itu nanti akan diklarifikasi atau diperiksa oleh pihak klien. Dan selama ini khususnya yang berkaitan dengan take up quantity itu sementara ini belum ada masalah dengan baik yang menggunakan manual untuk perhitungan mechanical dan electrical dan juga untuk perhitungan rebar setting atau rebar reinforcement dan aspal arsitektur dan sipil.
Perlu ditambahkan di dalam perhitungan arsitektur dan sipil, arsitektur kami bisa menghitung dengan menggunakan ini sampai dengan dinding, ceiling, lalu flooringnya, keramik, dan sebagainya. Lalu untuk yang tadi disebutkan di dalam perhitungan untuk take off di reinforcement, itu sangat membantu karena bisa sampai mengeluarkan bar bending. Next. Nah, selama ini secara services yang diberikan kepada kami di BITA dengan kita sudah memiliki satu file atau satu software, dua software khususnya yaitu TRB dan TAS yang sudah kami gunakan sejak tahun 2016. Kami didukung dengan adanya bantuan training dari pihak Glodon, lalu juga adanya project guidance begitu kami ada kesulitan-kesulitan yang juga dilakukan dengan online support, dan tidak jauh juga atau tidak menutup kemungkinan pada saat kita melakukan training kita dikeluarkan atau diberikan certification kepada personil yang mengikuti aspek training. Dan perlu diinformasikan bahwa BITA pada tahun ini sudah mencoba mengupgrade dua software yang kita beli untuk ditingkatkan menjadi yang lebih baik untuk lebih cepat dalam sisi proses. Nah, itu juga didukung dengan adanya training dan certification. Jadi terima kasih kepada BIM, produk Glodon yang telah memberikan support selama ini kepada BITA. Saya rasa itu sementara yang bisa saya sampaikan dalam rangka sharing penggunaan produk Glodon di perusahaan BITA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sharing informasinya nih Pak. Saya ngedenger pengalaman dan semangatnya ini, saya pengen nanya sedikit Pak ya. Bagaimana Bapak ini berpikir tentang kedepannya pengimplementasian BIM di Indonesia ini kira-kira seperti apa menurut Bapak? Ya, saya sebenarnya mendapatkan informasi ini dari divisi yang kebetulan memang ada di subordinat saya, yaitu divisi Quantity Surveyor. Jadi seperti yang kemarin baru ini saja mereka meminta agar software kita di-upgrade. Saya mempelajari dengan seksama bagaimana BIM yang lama atau produk yang lama dan bagaimana inventif dengan produk yang baru. Setelah kami mencoba menelaah bagaimana perbedaan antara yang lama dan baru, itu akan selalu kami rekomendasi untuk dilakukan updating. Nah, demikian pula untuk BIM ke depan, ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan, saya juga sudah bicarakan dengan divisi quantity masalah perhitungan dengan menggunakan TEM ya, kalau tidak salah untuk perhitungan mechanical dan electrical. Itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah bahwa kami juga sedang mendevelop secara sistem yaitu BIM sistem di arsitektural, sehingga ini juga nantinya akan kita coba integrasikan dengan program-program yang diproduk atau diproduksi oleh Glodon. Jadi saat ini kami punya divisi baru yaitu divisi BIM khusus yang berkaitan dengan arsitektural. Jadi itu mudah-mudahan ke depan produk-produk ini bisa terintegrasi dengan rencana kerja kami. Mungkin gitu Pak Oki. Berarti kan memang tadi Bapak juga sempat bilang sempat dipelajari gitu ya Pak ya, kayak semacam dikaji gitu penggunaan BIM-nya ini ya di kantor Bapak. Yes. Tapi waktu Bapak ngelihat itu bagaimana sih Bapak bisa ngelihat BIM terutama yang dari Kubikos ini bisa masuk ke dalam workflow yang sudah ada nih di flow pekerjaan Bapak di BITA? Ya, jadi selama ini yang kami coba lakukan suatu analisa atau evaluasi terhadap personil adalah dari sisi man hours. Jadi kita mempunyai banyak proyek, ya alhamdulillah. Nah, proyek itu mempunyai suatu schedule, ada suatu target kapan harus selesai, dan kita punya suatu limitation dari jumlah karyawan untuk quantity surveyor. Nah, sehingga kami harus mencoba menganalisa bagaimana penggunaan man hours daripada mereka staff daripada quantity surveyor ini saat mereka melakukan dengan pekerjaan secara manual.
Nah, jadi selalu kami melakukan suatu analisis, termasuk kemarin yang juga kami diskusikan mungkin 1-2 bulan yang lalu, itu berkaitan dengan struktur baja. Jadi struktur baja ini kan juga masih belum bisa enak dilakukan dengan suatu program ini, karena banyak sekali yang harus dimodifikasi di dalam pelaksanaan atau pekerjaannya. Mungkin itu Pak Oki. Oke. Jadi memang udah ada fit and proper text gitu ya Pak ya, semacam itu Pak. Terakhir. Ya, kami selalu terus mengupdate daripada teman-teman kita ya, baik tidak hanya menutup kepada divisi divisi quantity surveyor, kami juga terus melakukan updating terhadap kebutuhan software untuk divisi yang lain, misal untuk arsitektural, misal juga untuk pekerjaan sipil dan structure. Nah, itu software-softwarenya itu kami selalu update. Update dalam hal ini kita lakukan suatu analisa dulu, apakah ini sudah perlu diupdate atau belum diupdate. Jadi tidak hanya pada quantity surveyor. Sehingga memang secara budgeting secara internal, ya kami melakukan suatu staging ya. Mungkin pada tahap ini kita mencoba mengupdate di quantity surveyor, mungkin next month atau ya 2 bulan ke depan kita akan coba update di arsitek. Nah, itu semua jalan Pak, di perusahaan. Oke. Kalau saya boleh minta pendapatnya terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa berikan kesan nggak Pak mengenai Glodon dan 5D BIM Kubikos ini Pak? Secara singkat, mungkin dalam beberapa kata juga nggak masalah. Gimana tuh Pak? Ya, kalau hanya beberapa kata saya bilang Glodon yang kita miliki dari sisi TRB dan TAS cukup sempurna untuk membantu kami di dalam men-take off quantity. Oke. Jadi memang tiap-tiap perusahaan ini setelah kita lihat ya, kita juga bisa perhatiin mereka ini punya workflow dan isu yang berbeda. Dan kalau kita lihat di sini, memang dari gap ini bisa di-cover, lalu kita bisa melihat langkah nyata dari digitalisasi untuk menghasilkan efisiensi yang berasal dari starting point yang kurang lebih hampir mirip gitu ya. Terima kasih nih untuk Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga kerjasama kita ini membawa berkah juga, baik untuk Bapak secara personal dan juga untuk perusahaan gitu ya Pak ya, untuk di kantornya. Amin. Ya, jadi memang di sini kita bisa lihat juga bahwa perencanaan implementasi BIM itu bisa dimulai dari mindset dulu. Lalu kita bisa saling bertukar pikiran dengan sesama stakeholder terkait, karena memang tujuannya sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kapasitas. Apalagi di saat-saat yang tak menentu seperti sekarang di tengah pandemi gini. Nah, makanya sebagai tambahan inspirasi juga, di saat kita ngomongin soal mindset dan perubahan, di sini juga kita ada video sedikit tentang bagaimana rekanan-rekanan Glodon mengomentari pengalaman mereka tentang proses digitalisasi dan juga dampaknya. Di sini juga kita bisa lihat pesan-pesan optimisme dari digitalisasi yang dimulai sebagai peningkat produktivitas kerja mereka dari kawan-kawan di Estimate Team. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hendra Ari Sanjaya dari PT Artareka Graha Sarana, dan bagi kami sangat membantu untuk mempercepat perhitungan. Biasanya secara manual kita menghitungnya butuh waktu 2 hari, gitu. Dengan menggunakan software TAS ini bisa lebih cepat, di sehari kita bisa menyelesaikannya. Saya Didik dari PT Gemapana Utama, yaitu salah satu anak perusahaan dari Indopora dan PT Reka Genatek. Kami bergerak di bidang konstruksi, terutama yaitu precast. Kita juga butuh support masalah teknologi. Apabila ada perbedaan, itu kita argumennya lebih kuat dan kita lebih percaya diri. Dengan pakai Glodon ini, saya tidak harus cari personil-personil yang sangat senior. Untuk saya percaya, saya hanya misalnya saya fresh graduate, anak-anak muda, saya training sebulan, 2 bulan, itu saya udah bisa percaya untuk perhitungannya. Mulai dari modeling, mulai dari perhitungan kuantitinya sangat detail dan terlihat cutting listnya. Saya dari PT Konindo Panorama Konsultan. Kami bergerak di bidang jasa konsultasi, baik perencanaan maupun pengawasan. Dari segi tampilan dan fitur-fiturnya lebih fleksibel, lebih cocok untuk karakter dari perusahaan kami.
Saya dari PT Silkar Nasional, saya sendiri adalah Pak Mario, dan ini dengan rekan saya, Ibu Patricia. Kalau misalnya emang dibilang kenapa ya, karena sinergi dari dimensi cost-nya itu kepada BIM tersebut. Bisa dibilang waktunya dibandingkan dengan saya memakai Glodon sekarang, relatif bisa 2 atau 3 kali lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau menurut saya perubahannya itu juga lebih ke arah waktu yang lebih efisien dan juga praktisnya. Nama saya Isbullah Huda, saya bekerja di PT Timbok Indonesia. Secara aplikasi sangat membantu banget di dalam memberikan perhitungan kuantiti terhadap gambar yang kita berikan. Saya Nanang Yoga Argusianus. Jabatan di perusahaan saya adalah Kepala Divisi Gedung dari PT Tiara Multiteknik. Jadi PT Tiara Multiteknik ini bergerak di main kontraktor, terdiri ada divisi gedung, ada infrastruktur. Oke, awal mula kami searching di antara beberapa software, Glodon lebih menekankan ke quantity. Bagi yang pemula, untuk cepat mempelajari itu ada di Glodon. Kami jadi lebih gampang dan mudah untuk mendeteksi gambar yang tidak sesuai antara struktur ke arsitek, mengalami kecepatan dalam penghitungan proyek. Mungkin kalau dulu awal pakai manual butuh waktu 2-3 hari, baik Glodon bisa sampai 1 hari. Kami menghitung pakai Glodon ada rasa nyaman ya, nyaman artinya tidak takut hitungan kami salah. Artinya ketika kita sudah dapat kontrak, itu kira volume yang kami hitung itu sudah benar, itu nambah kami percaya diri banget ya dalam sebuah tender. Kami telah mengerjakan beberapa proyek, diantaranya adalah proyek Bank Mandiri BSD City. Ini adalah office 25 lantai dan 3 basement dalam waktu kurang lebih efektif 5 hari kerja, yang biasanya kita mengerjakannya itu dalam waktu 2 minggu ya. Di PIK 2 kita ada 2 tower, proyek 32 lantai. Perencanaan bangunan 3 lantai, SD 3 Pemicutan. Contohnya Alamanda Tower. Alamanda Tower ini ada 12 tingkat, 12 lantai, itu berletak juga di Danmokot ya. Kita ada proyek di Grand Samaya Surabaya. Itu semuanya pakai full Glodon product. Ada beberapa, jadi yang di Banjarjo, pasar Banjarjo itu kami sudah mengaplikasikan ke Glodon. BUMN seperti Adikarya, kemudian PP itu menggunakan software BIM ini menjadi suatu keharusan ya. Sekarang ini suatu hal yang dipersyaratkan menggunakan software dari Glodon ini. Kita memenuhi syarat untuk bisa ikut dalam tender proyek-proyek BUMN. Responsif, cepat nanggepin, istilahnya ramah, itu sangat bagus menurut saya. Ada masalah jadi bisa real time, misalnya ada kendala di mana bisa langsung di WhatsApp group itu langsung cepat respon dijawab. Dari tim kita sendiri, divisi kita sendiri itu udah 4-5 orang juga diajak untuk pelatihan gitu, untuk pelatihan di Glodon Center-nya yang ada di Kuningan. Kita bisa konsultasi lewat WA, lewat Zoom juga, dan tim dari Glodonnya sendiri itu Bu Silvi, Mas Ega, Pak Vincent itu juga sangat kooperatif sih. Kalau kita nanya tuh langsung direspons sebaik mungkin gitu, bahkan sampai dicek ulang sama mereka. Jadi benar-benar memuaskan sih kalau menurut saya. Top lah servisnya, keren. Praktis, efisien, dan terstruktur. Efektif, efisien, pelayanan yang bagus. Glodon luar biasa, mantap, nggak ada obatnya katanya anak-anak. Nah, setelah kita lihat nih bagaimana praktisi konstruksi seperti kontraktor dan juga konsultan memulainya, mungkin di sini kita bisa lihat juga selain daripada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, kita bisa lihat juga strategi pemerintah di sini mulai gencar melakukan kerjasama.
seperti dimulai dari program latihan kerjasama antara Glodon dan juga pemerintah. Nah, kita bisa dengarkan mungkin dari narasumber terakhir kita, yaitu Pak Cakra, selaku pemimpin Balai PTK Kementerian PUPR, seperti apa programnya yang mungkin para hadirin di sini juga bisa ikuti. Kepada Pak Cakra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, webinar Balai Penerapan Teknologi Konstruksi bersama Glodon Indonesia dalam acara mengedukasi BIM untuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saat ini Balai Penerapan Teknologi Konstruksi tengah bekerjasama dengan PT Glodon Indonesia membangun Indonesia untuk melakukan capacity building masyarakat jasa konstruksi agar lebih mengenal tentang BIM. Apa itu BIM? BIM adalah suatu metode perancangan yang di situ berisi tentang sustainabilitas dasar, kolaborasi antar tenaga ahli, dan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi sampai 7 dimensi. Saat ini dalam situasi COVID, kita memerlukan perubahan secara fundamental seluruh aktivitas-aktivitas yang harus kita laksanakan dengan lebih efektif dan efisien. BIM menjadi jawaban dari kegiatan tersebut dari sisi perancangan. Bapak Ibu sekalian, situasi COVID-19 ini menyebabkan kita banyak melakukan perubahan-perubahan secara fundamental dari sisi aktivitas. BIM mempermudah hal itu dari sisi perancangan. Terkait dengan capacity building ke depan, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi bersama PT Glodon Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tanpa dipungut biaya. Pertama, kegiatan konsultasi untuk capacity building perusahaan dalam penggunaan BIM yang diprioritaskan kepada seluruh perusahaan pertama yang request kepada PT Glodon Indonesia, di mana perusahaan itu diharapkan berasal dari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang siap mengimplementasikan BIM. Yang kedua, training gratis teknologi BIM dari Kubikos dengan konsep 5D, di mana di sini Bapak Ibu sekalian akan diberikan lisensi gratis selama 2 bulan berdasarkan request demo yang diberikan pada rentang waktu 20 hari pertama. Ke depan, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dan PT Glodon Indonesia benar-benar berkomitmen dalam mendukung kegiatan capacity building ini sehingga masyarakat jasa konstruksi nasional lebih bisa mengerti dan lebih merasakan manfaat BIM di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakra atas sharing informasinya. Nah, kepada Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami dari Glodon Indonesia juga berharap dapat mendukung program capacity building, tentu dengan keikutsertaan para hadirin di sini. Oleh karena itu, akan ada kesempatan lagi bagi Bapak Ibu untuk layanan menarik nih. Yang pertama, layanan diagnosis perusahaan oleh Glodon. Ini akan kami berikan pada 10 permintaan demo pertama yang diajukan kepada kami. Yang kedua adalah layanan trial software dan pelatihan selama 2 bulan untuk Bapak Ibu yang telah mengajukan permintaan demo dalam 20 hari sejak webinar ini dilaksanakan, yang bisa dilakukan melalui survei setelah webinar ini berakhir, dan juga tentu melalui kami, para account manager dari PT Glodon. Dan berikutnya, dilaksanakan ini semua tanpa biaya, sebagai kontribusi dari Glodon Indonesia untuk memberikan capacity building kepada BUJK kecil menengah di Indonesia. Setelah kita ketahui dari itikat saling inisiatif antara pemerintah maupun juga dari para hadirin yang ada di sini, ini sudah menunjukkan ketertarikan yang tinggi dan kami ingin mampu memberikan kontribusi positif, khususnya pada masa-masa sulit seperti pasca COVID-19. Untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan layanan tersebut, dapat menghubungi kami pada email dan nomor HP berikut yang ada di handout juga yang dapat diunduh. Sekian dulu penyampaian dari kami, tim Glodon dan juga para pegiat digitalisasi konstruksi,
Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di lain kesempatan, dan ingat, be a digital hero.